Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul menganalisis data penelitian kuantitatif, metode eksperimen, dan contoh lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk angka. Semua informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan statistik untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu fenomena. Dalam penelitian kuantitatif, objektivitas sangat penting. Artinya, peneliti tidak boleh mempengaruhi hasil penelitian. Semuanya harus berdasarkan data angka, bukan pendapat pribadi. Nah, hasil dari penelitian kuantitatif biasanya bisa digeneralisasikan karena sampel yang dipakai mewakili populasi yang lebih besar. Contoh sederhana, misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak siswa yang belajar lebih dari 2 jam per hari? Dan apakah waktu belajar itu berpengaruh pada nilai matematika mereka? Nah, kita mengumpulkan data berupa angka. Jam belajar setiap hari, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, dari nilai matematika mereka, lalu data angka itu dianalisis statistik untuk melihat apakah benar ada hubungan antara lama belajar dan tinggi rendahnya nilai. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi dengan tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian kuantitatif adalah menjelaskan suatu fenomena secara numerik atau menggunakan angka. Di sini penelitian kuantitatif juga bertujuan untuk beberapa hal. Misalkan mencari hubungan antar variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara durasi bermain HP dan tingkat konsentrasi belajar? Kemudian kita menguji hipotesis. Contohnya, dugaan bahwa siswa yang belajar lebih lama akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, penelitian kuantitatif akan membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak berdasarkan angka. Jadi, bukan hanya menggambarkan situasi, tetapi juga membuktikan dengan perhitungan apakah suatu dugaan memang terbukti. Contoh sederhana, hipotesis. Siswa yang tidur cukup memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan siswa yang sering begadang. Nah, penelitian kuantitatif akan mengambil data jam tidur, jadi angka. Kemudian mengambil data nilai siswa, juga menggunakan angka. Nah, kemudian mengolahnya dengan statistik. Lalu kita menarik kesimpulan, apakah benar tidur cukup berpengaruh pada nilai siswa tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan tujuan penelitian kuantitatif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bu Miftahul. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maria Florida Buran. Saya akan melanjutkan membacakan makalah dari kelas F atau KPT ini, yaitu tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen berstandar seperti angket dan tes. Data yang dikumpulkan selalu dalam bentuk angka, misalnya skor dan nilai siswa atau hasil presentase. Analisis selalu dilakukan menggunakan statistik, baik yang sederhana seperti rata-rata maupun statistik lanjutan seperti uji beda dan regresi. Variabel dalam penelitian. Variabel adalah apa yang diukur dalam penelitian.
variabel bebas adalah faktor yang memengaruhi. Variabel terkait adalah hasil yang dipengaruhi. Ada juga variabel moderasi, intervening, dan kontrol yang perannya mendukung kejelasan hubungan antar variabel. Struktur variabel membantu peneliti melihat sebab akibat dalam penelitian. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Doni. Kepada Pak Doni saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman kelompok. Jadi di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data, di mana kita ketahui teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Jadi di sini kita akan juga membahas tentang jenis-jenis teknik pengumpulan data. Jadi di sini ada 4 teknik pengumpulan data, diantaranya adalah teknik angket atau kuesioner, di mana definisi dari angket atau kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang sikap, keyakinan, perilaku, atau karakteristik lainnya. Ini juga diperkuat oleh salah satu teori ahli, di mana menurut Sugiono pada tahun 2007, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden. Kita juga bisa memberikan contoh, misalnya kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan. Jadi pertanyaan dalam kuesioner itu mencakup aspek-aspek seperti keramahan petugas, kecepatan pelayanan, juga kualitas produk. Dan yang selanjutnya adalah tes. Jadi alat untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Jadi dapat dites. Ini juga diperkuat oleh teori ahli, di antaranya adalah Anastasi dan Urbina pada tahun 1997. Tes adalah alat ukur yang sistematis untuk mengukur sampel perilaku seseorang. Jadi juga dapat kita ambil contoh, tes digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa dalam mata pelajaran, misalnya matematika. Jadi soal dalam tes dirancang untuk menguji pemahaman konsep, kemampuan menghitung, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu adalah observasi, di mana di sini observasi itu adalah pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau perilaku dalam situasi nyata. Ini juga diperkuat oleh teori ahli, yaitu di sini menurut Patton pada tahun 2009, di mana observasi adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mencatat informasi tentang perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Misalnya kita ambil contoh itu, observasi dilakukan melihat perilaku siswa di kelas selama proses pembelajaran. Jadi peneliti juga dapat mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan guru, bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi, dan bagaimana mereka mengerjakan tugas. Dan yang terakhir itu adalah dokumentasi, di mana di sini dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Jadi ini juga diperkuat oleh salah satu teori ahli, yaitu menurut Guba dan Lincoln, di mana analisis dokumen adalah cara yang efektif untuk memahami konteks historis dan sosial dari suatu fenomena. Jadi di sini juga kita ambilkan misalnya contohnya itu dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah suatu organisasi. Jadi suatu organisasi itu dapat diteliti dan dapat dipelajari, misalnya dokumen-dokumennya, laporan tahunan dari organisasi tersebut, surat-surat, dan catatan rapat yang pernah diselenggarakan dari organisasi tersebut. Jadi kita dapat meneliti dokumen-dokumen itu untuk memahami perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya adalah
saya akan membahas itu tentang kualitas instrumen penelitian. Di mana di sini kualitas instrumen penelitian itu sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid atau reliable. Jadi instrumen yang berkualitas akan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kualitas instrumen itu memiliki aspek-aspek, di antaranya adalah kualitas itu kita dapat menguji kualitas instrumen itu dengan validitas, uji validitas. Jadi uji validitas itu adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Atau lebih jelasnya adalah validitas menunjukkan bahwa instrumen benar-benar mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur tingkat kecemasan siswa, jadi instrumen yang valid adalah instrumen yang benar-benar mengukur kecemasan siswa. Jadi bukan malah yang diukur itu malah tingkat kesetresan dan tingkat depresi dari siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana di sini reliabilitas itu akan mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Jadi lebih jelasnya itu reliabilitas itu menunjukkan bahwa instrumen dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang stabil dan konsisten. Contohnya, kita bisa mengambil sebuah timbangan atau menimbang berat badan. Berat badan itu bisa dibilang reliable ketika penimbangan berat badan dilakukan beberapa kali dalam waktu yang singkat dan hasilnya tidak jauh berbeda. Jadi konsekuensi instrumen yang tidak valid atau tidak reliable itu diantaranya data yang dihasilkan tidak akurat dan tidak dapat diandalkan, dan kesimpulan penelitian menjadi tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah penelitian menjadi tidak bermanfaat dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Jadi itu sedikit penjelasan saya dari presentasi saat ini. Jadi yang dapat dilanjutkan kepada rekan yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis statistik deskriptif, di mana analisis ini digunakan sebelum masuk ke pengujian hipotesis. Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum data penelitian, misalnya rata-rata nilai, data tertinggi, terendah, dan penyebarannya. Tujuannya untuk memahami karakter data awal sebelum masuk ke analisis lebih dalam. Kita menuju ke analisis statistik inferensial, di mana statistik inferensial digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Misalnya, uji untuk membandingkan dua kelompok, ANOVA untuk lebih dari dua kelompok, korelasi untuk melihat hubungan antar variabel, dan regresi untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Di bagian ini terlihat apakah dugaan awal peneliti benar atau tidak. Kita selanjutnya menuju ke metode eksperimen dalam kuantitatif, di mana penelitian eksperimen perlakuan kepada objek penelitian untuk melihat akibatnya. Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan agar terlihat perubahan yang terjadi. Metode ini merupakan cara yang paling kuat untuk melihat pengaruh variabel. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya Pak Juri, yaitu tentang contoh penelitian eksperimen. Misalnya, meneliti pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar IPA. Kelompok eksperimen menggunakan media interaktif, sementara kelompok
kontrol menggunakan metode biasa. Jika hasil eksperimen meningkat secara signifikan, maka media interaktif terbukti berpengaruh. Kesimpulan, penelitian kuantitatif memberikan hasil yang objektif dan terpercaya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti wajib menggunakan instrumen yang valid dan reliable serta menerapkan analisis statistik yang tepat. Metode eksperimen menjadikan pilihan efektif dalam membuktikan pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar. Itulah penjelasan video dari kami kelas F. Apabila ada kesalahan kukurangkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.